Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Happy New Year keluarga Rockpit. Wah, saya senang sekali ada di tempat ini. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pagi hari ini Bapa, kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau telah memberikan benih yang terbaik di dalam setiap kami. Biarlah setiap pujian, pengagungan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Rajaku, terima kasih Bapa yang kekal. Terima kasih, terima kasih. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Yesus, ku
melebihimu Allahku. Tiada yang melebihimu Rajaku. Engkau yang membuat hati kami seperti hati batang air Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mengairi hidup kami. Sebab Engkau sumber yang tidak pernah mati dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kekuatan cinta-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami, yang membawa kami dari kebutaan kepada terang ilahi. Terima kasih Bapa untuk hidup yang baru. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan di tahun yang baru Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami memberkati bangsa kami Bapa. Kami percaya ada pergerakan Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya Raja dan Tuhan yang menjadi Tuhan atas bangsa kami adalah Yesus Kristus. Kami percaya bahwa visi Tuhan sedang digenapi Tuhan atas bangsa ini. Dan kami percaya ada penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman atas bangsa ini Bapa. Lawatan Tuhan turun atas semua pemerintah-pemerintah yang ada di bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sedang membangkitkan gereja-gereja-Mu di akhir zaman untuk bergerak maju menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sedang mempersatukan tubuh Kristus yang terpecah. Engkau satukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Untuk cinta-Mu akan rumah-Mu menghanguskan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat. Kami mau bersuka cita. Kami mau memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau pokok sukacita kami. Engkau pokok anggur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang bersukacita sama-sama dengan saya katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Bisa beri salam kiri kanan, katakan Happy New Year kalau belum ketemu.
Shalom semua warga kerajaan. Selamat tahun baru 2022, the year of multiplied grace. Perayaan Natal kita yang lalu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan temanya adalah the Son of Righteousness with healings in its wings. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Now it is a time of healing, the time of restoration. Dan saya mau katakan memang Tuhan menyatakan diri seperti matahari. Mazmur 84 ayat pertama, ya, ayat 11 maksudnya. Mazmur 84 ayat ke-11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita melihat di sini, pertama-tama Tuhan berjanji Dia menyertai kita dan supply kita seperti matahari dan memberikan perlindungan penuh. Di dalam kerajaan Allah, begitu saudara jadi putra-putri Allah, putra-putri Tuhan, maka malaikat harus menjaga kita. Saya punya banyak pengalaman dengan malaikat meskipun tidak kelihatan, termasuk malaikat yang tidak bersayap, termasuk malaikat yang berjalan di muka bumi ini, messenger, penolong. Tuhan adalah matahari dan perisai. Dan apa yang Dia janjikan? Yang jadi modal buat kita. He will give grace and glory. Tahun ini tahun the multiplied grace. Kiranya Tuhan menambahkan kasih karunia. Dan apa goalnya? Kemuliaan. Dan ada bonus lagi. No good thing. Benda ya. Ataupun segala sesuatu yang baik. Sahabat yang baik, anak yang baik, istri yang sangat baik. Semuanya Tuhan berikan dan tidak daripadamu. Tapi syaratnya yang hidupnya tidak bercela. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat kedua dikatakan yang takut akan Tuhan. Bagaimana menjaga hidup kita tidak bercela? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Dan hanya orang yang menghormati Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Jangan takut menghadapi 2022. Ada orang tanya saya, Pak, gimana Pak? Bapak kok tidak? Ya semua orang kripto. Saya bilang, saya punya yang lebih besar. Apa itu? Kristus. Amin. Loh Pak, semua orang bisnis robot. Saya lebih percaya kabot, saya bilang. Glory, kemuliaan. Dan kemudian metaverse. Pak, kiranya Bapak jadi gereja pertama yang beli kapling di metaverse. Saya bilang enggak percaya, ada yang lebih tinggi. Apa itu? Holy Verse. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut dan yang ditawarkan oleh dunia dibilang kuno enggak apa-apa. Saya ingat Reinhard Bonnke pernah satu kali dihina orang. Kamu kok percaya kitab kuno yang sudah tidak lagi up to date? Dia bilang, tuh lihat matahari. Matahari seusianya berapa juta tahun. Tapi tidak pernah kekurangan kekuatannya. Demikian juga langit dan bumi boleh berlalu. Tapi this holy verse, firman Tuhan, tidak pernah out of date. Kiranya Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Rejoice in the Lord. Engkau akan menginjak-injak orang fasik dan hidup berkemenangan. Asal hidup tidak bercela di hadapannya. God bless you. Son of righteousness. Right standing before God. Bersinar atas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
the goodness. All my life, You have been faithful. all my life, all my life. You have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing Of the goodness. of God. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Di awal tahun ini, awali dengan ucapan syukur kita. Awali dengan pujian kita. Awali dengan beri korban syukurmu kepada Tuhan. Akui Dia Tuhan yang maha besar. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau terlalu baik buat kami. Ini syukur kami. Ini syukur umat-Mu ya Tuhan. Kami bawanya kepada-Mu. Semua karena Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Dekorole bahas, sendiri dekorolo. Kau yang layak, dekorole bahas. Sendiri dekorolo. Haleluya, Lord. Terimalah syukur kami Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan. Dekorolo behere dekorolo dodo. Dekorolo dehe dekorolo dodo. Dekorolo dekorolo mahase. Sembah bagimu Tuhan Raja kami. Oh ya Tuhan, ya Yesus, You are worthy. Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau sumber hidup kami. Yes Lord. Oh, Korole bahasa.
Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, haleluya. Kami punya Tuhan yang hebat. Aku memandang tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang hidup, Yesus Tuhan. Kami pandang Engkau, Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. how great. Sing with me, how great. And all will sing, how great. And all will see how great. And all will see how great. And all will see how great is our God. Yeah. Yes, Lord. Kami bersyukur boleh mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena kami perlu Engkau. Kami percaya bersama Yesus kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Sepanjang tahun ini hal-hal yang bagi kami tidak mungkin bagi Tuhan. Karena kami bergantung kepada Tuhan yang hebat, yang sudah mati dan bangkit buat kami. Dan Tuhan yang hebat itu ada di dalam kami. Dan Immanuel menyertai kami senantiasa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Ini ucapan syukur kami bagi-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang harum ya Tuhan di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu, baik tempat ini maupun yang di rumah ya Tuhan. Engkau hadir untuk menjamah melawat kami semuanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan sampaikan pesan Tuhan buat kami semuanya. Haleluya. Amin. 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 Thank you teman-teman. PW luar biasa. Shalom semuanya. Happy New Year semuanya. Tidak salahnya tolak kanan kirinya Happy New Year. Ya, Happy New Year semuanya. Wow, semuanya kelihatan tambah fresh semuanya. Ya, memasuki awal tahun ini. Semua sudah liburan. Ada yang di liburan di rumah, ada yang masih liburan hari-hari ini. It's okay, ya. Tapi kita bersyukur bahwa membuktikan Tuhan kita Tuhan yang sangat setia buat kita ya. Buktinya kita terpelihara sempurna semuanya sampai hari ini. Ya. Saya sering berkata kalau hanya untuk hidup cukup, betul ya? Kalau hanya untuk hidup cukup. Yang tidak cukup kalau banyak gaya. Ya.
banyak gaya tidak cukup, ya, tapi kalau untuk hidup cukup. Ya. Puji Tuhan. Nah, mengawali tahun ini kita setiap tahun oleh Bapak Gembala senior kita untuk kita diajak untuk doa puasa, ya, 21 hari. Saya sudah mulai per hari kemarin, ya, mulai tanggal 1 saya sudah mulai doa puasa Daniel. Saya mengajak seluruh jemaat, semua pelayan-pelayan untuk ambil bagian ini. Saya pikir saya tidak usah ceritakan bagaimana, tidak usah tanya banyak makan ini boleh atau enggak. Sudah hampir 8 tahun, 9 tahun ini kita lalui, jadi tahu apa yang perlu atau enggak. Ya. Intinya ya jaga mulut, jaga perut, gitu aja ya. Pantang mulut, pantang perut. Ya. 21 hari dibandingkan 360 hari tidak ada artinya, betul enggak? Ya, masih ada sisa yang terlalu banyak. Ya. Tapi intinya begini, doa puasa itu adalah gaya hidup putra-putri kerajaannya untuk merendahkan diri kepada sang raja kita. Ya, karena kita butuh dia. Apalagi kita tahu bahwa tahun demi tahun bahwa keadaan muka bumi bukan makin baik, betul ya? Karena itu Alkitab sudah ngomong, kita hidup betul-betul di tengah-tengah tekanan hebat yang akan kita hadapi bersama-sama, ya. Pak Arifin sudah sering mengingatkan, mempersiapkan saudara akan ada penganiayaan dan sebagainya atas gerejanya. Jadi kita mempersiapkan itu. Kemudian di depan tidak tahu ada resesi-resesi apa lagi, ada virus-virus apa lagi yang kita tidak tahu apa yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi Alkitab sudah ngomong kalau bumi akan digoncang oleh Tuhan, ya. Bukan hanya bumi tetapi langit juga akan digoncang dan itu menakutkan luar biasa, ya. Tapi ayo kita merendahkan diri mengawali tahun ini 21 hari bersama-sama, ya, untuk kita merendahkan diri kepada Tuhan kita. Bersama-sama. Siapa yang sudah memulai doa puasanya? Ada beberapa sudah mulai. Yang belum saya ajak mulai hari ini, ya, enggak apa-apa. Makan sayur, enggak makan daging aja sih, enggak makan makanan raja, ya istilahnya waktu Daniel. Enggak makan makanan yang enak di mulut kita begitu, ya. Jadi makan sayur, jus-jusan begitu, ya. Ya, makan sehat lah, ya, bersama-sama 21 hari aja. Makan tetap sehari 3 kali, ya, Bapak Ibu. Jadi saya tiap tahun tidak makan yang daging sama sekali, yang tepung-tepungan saya juga tidak makan. Jadi tidak apa-apa 21 hari, ya. Jaga mulut ini aja, ya. Oke. Ada beberapa hal. Pak Arifin sudah memberi tema tahun ini luar biasa, ini menggairahkan sih sebenarnya. Kok pas ya, memang Bapak kita ini luar biasa, Tuhan memakai Bapak kita untuk beri pesan buat kita. Ini membuat kita sebenarnya kuat Bapak Ibu, ya. Karena tahun ini adalah the year of multiplied grace. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya mempercayai bahwa kalau kita hidup di dalam penyertaan kasih karunia, ada banyak perkara hebat yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Hal-hal yang rasanya tidak mungkin, karena kasih karunia memungkinkan itu terjadi. Ya. Dan ini yang membuat kita bergairah sebenarnya, ya, memasuki tahun ini bersama-sama. Ya. Nah, 1 Petrus pasal yang pertama, dikatakan ayat pertama dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih. Saudara dipilih Tuhan. Amin. Kita dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Ya. Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Nah, ini ayat acuan dari tahun ini, the year of multiplied grace. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang datang dari mana grace ini? Ya, kita mesti tahu. Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Tidak ada tokoh siapapun di muka bumi ini yang bisa memberikan kasih karunia kecuali pribadi kita, Yesus Tuhan kita. Tidak ada Bapak Ibu. Dimanapun.
Yang ada adalah hukum Taurat, hukum yang didahulukan. Ya, kita tahu bagaimana zaman Musa, orang yang tidak mengikuti hukum, aturan, maka binasa, mati dengan cara yang mengerikan. Itu pasti, ya. Tapi Yesus datang, dia memberikan kasih karunia dan kebenaran. Jadi waktu saudara, makanya saya ingatkan Bapak Ibu, ayo tahun ini kita lebih fokus terus kepada Yesus sang pribadi yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan karena apa yang dia sudah buat itu, kita terima kasih karunia demi kasih karunia, kebenaran demi kebenaran. Makanya kita bisa tegak berdiri sampai hari ini karena apa yang Tuhan sudah buat di atas kayu salib. Karena kasih karunia dan kebenaran itu. Makanya ayo jangan andalkan yang lain apapun selama tahun ini. Saudara pandang, ingat aja kepada satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan aja. Ya, yang sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Apapun yang kalian atau kita butuhkan sepanjang tahun ini, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. By faith, oleh karena kasih karunia, kita terima apa yang Yesus sudah kerjakan, Bapak Ibu. Ada banyak begitu ramalan-ramalan dan sebagainya. Di dalam hal ekonomi tentunya banyak orang takut dan sebagainya. Ayo kita andalkan Yesus, saudara. Ya, karena kasih karunia itu. Kita hidup disertai oleh kasih karunia. Dan saya percaya mulai kemarin mestinya awal tahun sampai penghujung tahun nanti kita disertai oleh kasih karunia demi kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan. Makanya jangan andalkan, tadi Pak Arifin juga ngomong, jangan andalkan investasi-investasi yang lain. Ya, andalkan investasi kerajaan Allah, Bapak Ibu. Karena Alkitab itu sudah kasih tatanan sebenarnya bagaimana kita berinvestasi kepada kerajaannya. Wow, luar biasa ya. Jadi kasih karunia datang dari pribadi Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ya, makanya kita bisa berdiri. Ibrani berkata, makanya jangan pernah takut untuk menghampiri Tuhan kita. Karena Tuhan kita tidak memberi aturan-aturan agamawi kepada kita, betul ya? Dia datang tidak beri aturan, dia bahkan datang mati bukan memberi agama kepada kita, tapi dia memberikan kasih karunia dan kebenaran. Didahului dengan kasih karunia dan kebenaran. Artinya begini loh, kasih karunia yang Tuhan beri buat kita untuk supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kasih karunia. Bukan kebenaran dulu. Kita tidak akan bisa melakukan kebenaran tanpa kasih karunia Tuhan. Karena pada dasarnya kita adalah orang berdosa. Tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, kita dibenarkan. Saya akan bertanya lagi kepada jemaat ini, supaya tidak pernah sia-sia kita ikut Yesus. Siapa orang berdosa di sini? Siapa orang benar di sini? Ya, orang berdosa tidak angkat tangan, orang benar juga tidak angkat tangan. Jadi kalian ada di mana ini? Ya, karena saya tahu kita lebih berat kepada orang berdosa. Kita lebih berpola pikir saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Dengar baik-baik. Yesus sekali mati di atas kayu salib untuk membenarkan saudara dan saya. Sekali kita benar, betul? Oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita ini pola pikirnya orang berdosa, makanya kita terus berbuat dosa, betul ya? Tapi kalau pola pikir kita karena firman tadi, Yesus sudah benarkan aku orang benar. Makanya hidup benar itu ada hal biasa karena kita orang benar. Kucing itu pasti mengeong, betul enggak? Tidak ada kucing menggonggong. Karena memang kucing pada dasarnya dia mengeong. Anjing pasti menggonggong, betul enggak? Orang benar pasti berbuat benar. Orang berdosa, dia berbuat dosa. Tapi sekali lagi umat Tuhan di tempat ini, saudara mesti sadari kita adalah orang. Siapa orang benar di sini? Ya. Dan ngomong tiap hari. Makanya jangan mau dituduh sama iblis. Ya, kita tidak usah dituduh sama iblis. Toh kalau kita gagal, ada kasih karunia dan kebenaran yang Tuhan berikan. Makanya kalau engkau berbuat dosa, minta ampun kepada Tuhan. Betul enggak? Kita ngomong, dia setia, dia akan mengampuni. Dan dia tidak mengingat. Makanya kita punya
Tuhan Yesus yang luar biasa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia imam besar yang agung. Haleluya. Bukan berarti saya nyuruh saudara berbuat dosa terus. No. Karena status kita adalah orang benar. Tapi kita bisa berbuat kebenaran semua karena kasih karunia Tuhan. Semua agama dimanapun, tidak ada yang bisa memberikan kasih karunia. Engkau tidak lakukan aturan agama hukum, engkau ditolak Tuhan, betul? Tuhan tidak pernah nolak saudara dan saya. Dia tidak pernah tolak kita. Lalu pada waktu kita berbuat dosa kok Tuhan sudah mati di atas kayu salib, betul enggak? Pada waktu kita berbuat dosa. Karena apa? Karena begitu pesannya kasih Tuhan buat kita. Makanya ayo kita hidupi kasih karunia dan kebenaran ini dalam kehidupan saudara dan saya sepanjang tahun ini. Ini powernya, powerful. Ya, Roma 15 ayat 17 dikatakan gini, sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa, kematian berkuasa. Ya, oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Wow. Kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran oleh Yesus Tuhan. Alkitab ngomong, kita akan hidup dan apa? Berkuasa. Ayo, tancap ini, ayat ini. Biar kita ngerti bahwa, waduh, tapi aku berdosa. Jangan iblis ingatkan kita untuk kita ini orang berdosa. Tapi Roh Kudus ingatkan kita bahwa kita orang benar oleh Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita dituduh oleh iblis bahwa engkau orang berdosa, engkau akan ngomong, aku tidak mungkin hidup dan berkuasa. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita yang di dalam kita. Kita mesti ngerti bahwa oleh Yesus Kristus kita nerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Makanya kita hidup dan berkuasa. Ayo kita baca supaya ini menjadi iman dalam kita. Ya, 3, 2, 1. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Katakan, kasih tahu kanan kirimu, engkau berkuasa. Wow. Kata di sini yang dipakai adalah kata basilia, ya, di dalam bahasa Yunani-nya. Itu adalah as a king. Makanya Yesus adalah raja air besar dan saudara raja-raja airnya kecil. Amin. Karena dikasih power, berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas semua yang Tuhan beri buat kita. Atas semua kasih karunia, atas semua potensi, atas semua tanggung jawab yang Tuhan beri atas kita. Kita diberi apa? Kuasa. Makanya kita, tadi Pak Arifin berkata, jangan takut menghadapi tahun ini. Apapun yang diprediksi oleh dunia ini, prediksi surga tetap sama. Kita berkuasa untuk apa yang Tuhan beri buat kita. Untuk semua kondisi yang akan kita lalui, kita diberi kuasa untuk itu. Toh kalau ada badai datang, kita diberi kuasa untuk menghentikan badai itu. Katakan amin. Semua prediksi buruk, semua prediksi negatif. Tapi saya percaya di dalam surga tidak ada yang negatif, semuanya positif. Amin. Karena dia sumber kita. Makanya kita punya pola pikir benar sesuai dengan firman ini. Makanya tahun ini biar kasih karunia ini melimpah dan menyertai kita semuanya. Berlimpah-limpah kasih karunia. Katakan sekali lagi, aku hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kita gumulin? Ya, apa yang menjadi tantangan hidup kita? Sekali lagi firman ini menyatakan oleh kelimpahan kasih karunia dan kebenaran kita beri kuasa untuk itu. Wow. Tahun ini Pak Arifin tutup tahun kemarin, kalau sudah ikut di streamingnya,
mengingatkan kita bahwa kalender kita yang kita pakai bukan kalender Gregorian, ya, tapi kalender Yahudi. Karena kita di persemakmuran, ya, oleh karena kasih Tuhan oleh Yahudi, oleh Israel, ya. Jadi inilah tahun Yahudi kita, tahun 5782. Bacanya bet lah kita, ya. Tahun sekarang. P-nya itu adalah gambar mulut. Gambar mulut. Bet itu adalah rumah. Bet, home, rumah. Jadi tahun ini adalah tahun di mana kita menjaga mulut kita. Hati-hati dengan yang keluar dari mulut kita. Terutama yang di dalam rumah kita. Ya. Ayo kita mulai dengan apa yang kita katakan. Makanya mulai detik ini, tahun ini, awal ini. Jagai apa yang keluar dari mulut kita. Amin. Ya, rumah tanggamu mau berantakan apa enggak, mulut kita yang menentukan. Makanya saya sering ngomong, ayo ucapkan berkat terus dalam rumah tanggamu, kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu. Perkatakan itu firman kepada mereka. Sejengkel-jengkelnya Bapak Ibu, jangan perkatakan kutuk kepada anak-anak kita. Atau pasangan kita. Amin. Ya, bertobat Bapak Ibu, kalau tahun-tahun lalu mungkin kita terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak ngomel, terlalu banyak kutuk keluar dari mulut kita kepada pasangan, anak-anak, dan seisi rumah tangga kita mungkin. Makanya kita mengalami hal-hal buruk di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena perkataan kita. Tapi ayo kita mulai tahun ini bersama-sama ucapkan firman buat keluarga kita. Haleluya. Firman berkuasa. Apa yang kau mau terjadi atas rumah tanggamu di tahun ini? Perkatakan itu. Apa yang kau mau terjadi buat anak-anakmu di tahun ini? Perkatakan itu buat anak-anak kita. Bisa berkata amin? Ya, perkatakan. Karena tahun ini adalah tahun Yahudi 5782. Efesus 4:29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Makanya Yesus memberi kelimpahan kasih karunia kepada kita supaya kita keluar kasih karunia dari mulut kita juga. Ketemu kita banyak orang dibangun. Haleluya. Ketemu kita banyak anak-anak kita akan mengalami peningkatan. Ya, anak kita makin pandai atau makin bodoh dari mulut kita, betul? Tiap hari dikutukin anak kita, bagaimana saudara? Ya, kita bisa tahu apa yang terjadi buat anak bagi keluarga kita. Ayo kita bertobat betul. Saya sering ngomong pada jemaat, saya katakan bahwa jangan terlalu habiskan energi kita melihat hal-hal buruk, kesalahan demi kesalahan dari pasangan, dari anak-anak kita. Sampai lupa ada yang hebat dalam mereka, betul enggak? Kita sampai kelupaan bahwa ada yang hebat dari anak kita. Tiap hari yang dilihat cuman salah ini, salah itu, ini salah. Kita sampai lupa ada yang hebat dari anak kita, dari pasangan kita, dari keluarga kita, bahkan dari komunitas kita. Haleluya. Ya. Makanya kalau kita tidak bisa lihat yang hebat, kita tidak mungkin bisa berkata-kata yang hebat buat orang lain. Tapi ayo kita belajar dari mulut kita keluar kasih karunia bagi banyak orang. Haleluya. Kolose 4:6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Let your speech always be with grace. Perkataanmu penuh dengan kasih karunia. Jangan hambar. Nah, 21 hari akan banyak makanan hambar. Ya, karena tidak banyak makan micin yang enak-enak, ya dikurangin kan. Ya, hambar. Nah, enak ya, betul ya? Betul ya? Kalau biasa makan enak terus tidak dikasih garam, tidak dikasih micin itu hambar itu, kita teriak, tidak enak. Ya. Begitu pula dengan perkataan kita, jangan hambar. Amin. Ya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya belajar sampai hari ini.
Karena kita punya 2 telinga, 1 mulut aja. Saya belajar lebih banyak mendengar, ngomongnya sedikit. Jangan dibalik ya. Kita ini kadang-kadang ngomongnya terlalu banyak, dengarnya sedikit. Ya, kita ngomong duluan, dengarnya sedikit. Tapi ayo belajar dengar dulu, baru ngomong. Ya, karena memang Tuhan kasih telinga 2 Bapak Ibu, mulutnya 1. Makanya gunakan mulut yang 1 ini untuk penuh kasih karunia keluar dari mulut kita. Saya berdoa supaya tahun ini terjadi pelipat gandaan dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Jemaat Tuhan di Rock Mantai Indah Kapuk ini. Ini doa kami. Tapi itu terjadi juga karena mulut kita. Engkau akan mengalami hal-hal yang baik dan luar biasa perkatakan dari mulut kita. Haleluya. Kasih tahu kanan kirinya, jangan hambar. Jangan hambar. Ya, jangan hambar. Ya, yang kemarin mungkin frekuensi ngocehnya banyak, tahun ini lebih sedikit lagi frekuensinya. Katakan amin. Yang tahun lalu frekuensi melihat hal yang salah terlalu banyak, sekarang makin turun tahun ini. Haleluya. Wow, lihat lagi yang lebih hebat, lebih bagus, lebih kuat ya dari orang lain. Wow. Mungkin tahun lalu kita lebih banyak marah karena hal tidak sesuai dengan kita, betul enggak? Ya, ini salah, itu salah, ini salah, tidak sesuai standar kita. Tahun ini kita belajar fleksibel karena kasih karunia Tuhan atas kita. Wow, kalau Tuhan tidak fleksibel sama kita, wow, habis kita. Tapi Tuhan penuh kasih karunia. Amin. Ya, jadi ayo hidup penuh kasih karunia, belajar fleksibel, haleluya. Tapi prinsip tetap firm, tidak boleh fleksibel, betul enggak? Prinsip firman itu prinsip, dia tidak boleh difleksibelin. Itu kebenaran, betul ya? Itu kebenaran. Tapi hal lain yang perlu fleksibel, belajar fleksibel Bapak Ibu. Jangan jadi kayak tiang listrik. Kasih tahu kanan kirimu, jangan kayak tiang listrik. Kakunya minta ampun, saya lihat banyak orang kakunya minta ampun. Kalau enggak dengan cara ini enggak mau. Waduh. Ya isinya cuma benturan dan benturan sana sini. Ayo belajar fleksibel melihat banyak kita. Amin. Kalau mau membangun hubungan, utamakan fleksibel satu dengan yang lain. Haleluya. Ya, tapi soal prinsip firman, prinsip. Ya, itu kebenaran. Oke, jadi yang pertama, apa yang kita mesti kerjakan? Ini Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, clover honey, ya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wow, ya, enak ya. Tiap hari Bapak Ibu mungkin banyak minum madu, menyegarkan madu itu, betul enggak? Ya, menguatkan, menyegarkan, menyehatkan. Saya berdoa perkataan kita juga seperti itu. Banyak orang disehatkan lewat perkataan setiap kita. Sepanjang tahun ini kita makin sehat, baik jiwanya, tubuhnya, betul enggak? Spiritnya. Karena ada banyak kasih karunia keluar dari mulut kita. Wow. Ya, belajar bersama-sama termasuk saya. Ya. Yang pertama pesan saya adalah, ayo be gracious in your speech, ya. Ayo kita yang sudah terima kelimpahan kasih karunia, ayo kasih karunia yang sama kita keluarkan dari mulut kita. Ya, bersama-sama, ya. Waktunya memuji, pujilah, betul? Waktunya memang harus dinasihati dan dinasihati, ya, enggak apa-apa. Ya, harus ditegur, ditegur. Tapi waktunya untuk memuji, puji, ya. Ya, dipuji, ya. Yang kedua, kita belajar dari kisah para rasul pasal yang keempat. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini jemaat mula-mula yang kita mesti tiru. Spiritnya harus kita tiru Bapak Ibu. Ini jemaat mula-mula luar biasa. Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saya tidak ngomong bahwa jemaat pulang di tempat ini jual rumah semuanya. Ya, tapi saya ingin ngomong kita ambil spiritnya ini loh Bapak Ibu ya.
Ini memang budaya mereka waktu itu, tapi bukan berarti kita tidak bisa lakukan dengan sekarang. Karena yang disembah mereka sama dengan yang kita sembah hari ini, Yesus Kristus Tuhan. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, kita juga bisa hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang kedua pasti pesannya sederhana, ayo kita menjadi pengelola yang penuh kasih karunia. Makanya jangan pelit. Katakan amin. Orang pelit susah masuk kerajaan Allah. Ya, Paulus ngomong, salah satunya orang yang susah masuk kerajaan Allah, salah satunya adalah dia pelit. Orang yang penuh kasih karunia, orang itu pasti tidak pelit. Loh kok diam Bapak Ibu? Ini spirit yang kita harus lawan Bapak Ibu. Karena semua orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri. Dengan cara apapun. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, jemaat PIK khususnya, saya ingatkan kembali. Ini doa saya, bahwa saudara diberkati secara keuangan luar biasa sepanjang tahun ini. Tapi waktu hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Katakan amin. Ada banyak orang hatinya kepaut dengan semuanya itu. Dia lupa bahwa Yesus yang memberikan itu. Dia lupa Bapak Ibu. Yang kedua adalah, ayo kita menjadi pengurus yang berlimpah-limpah juga dengan kasih karunia. Kita menjadi pengelola yang berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Ya, seperti jemaat mula-mula, dia penuh kasih karunia-Nya. Dia tidak hitung-hitungan Bapak Ibu. Dia tolong orang-orang yang memang perlu ditolong. Makanya saya tidak kepingin ada jemaat PIK yang mentalnya mental minta-minta. Saudara dan saya bukan pengemis, katakan amin. Kita putra-putri kerajaan Allah. Tapi bukan berarti tidak boleh minta sama Bapak, sama Raja kita. Tapi bukan minta-minta. Ya, saya berdoa setiap kita jemaat PIK adalah orang-orang bukan yang meminta-minta, tapi dia penuh kasih karunia. Yang memberikan banyak kasih karunia kepada orang. Ini bukan masalah uang yang banyak atau sedikit, no. Alkitab ngomong, Paulus ngajar kita harus kaya dengan kebajikan. Kaya dengan kemurahan. Ada banyak orang banyak duitnya tapi tidak kaya Bapak Ibu. Karena mereka tidak kaya dalam kebajikan. Seberapapun yang Tuhan beri, yang Tuhan izinkan kita punya, kita tetap kaya dalam kebajikan. Haleluya. Mental kita harus mental kaya. Amin. Bukan karena banyak duit, mental kayanya karena kaya dengan kemurahan hati. Melimpah dengan kasih karunia kepada banyak orang. Nanti saya tunjukin lagi ya. 2 Korintus pasal yang ke-9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Orang yang memberi dengan penuh kasih karunia. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Sekali Tuhan hitung-hitungan sama kita, habis kita. Ya, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jangan dibalik. Berkelebihan untuk diri sendiri, cukup untuk orang, untuk kebajikan. Alkitab ngomong dah loh, betul enggak? Alkitab ngomong cukup untuk dirimu, cukup. Yang lebih kita kaya dalam kebaikan. Alkitab ngomong loh ya. Engkau berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai apa? Kebajikan. Orang yang limpah dengan kasih karunia, dia akan ngerti ini.
cukup. Ada banyak orang tidak bisa ngomong cukup hari-hari ini. Ada banyak orang tidak bisa ngomong cukup kepada dirinya. Semua mau disedot. Alkitab ngomong hati-hati dengan serakah. Ini tidak bisa ditengking. Ini harus ditengking, bukan hanya ditengking dengan doa, tapi dilawan dengan gaya hidup sederhana dalam hidup kita. Gaya hidup yang merasa cukup. Kelimpahannya untuk apa? Kelimpahannya untuk kaya dalam segala kebaikan, kemurahan hati kita. Kasih tahu kanan kirinya cukup. Belajar ngomong enough, cukup. Jangan turuti semuanya itu. Ya, hati-hati dengan keserakahan dan hati-hati. Ini spirit, ya. Semua orang lihat. Semua orang berlomba-lomba dengan cara apapun ingin cepat kaya. Wow. Dijauhkan ini dari jemaat Rock Pantai Indah Kapuk. Keinginan untuk cepat kaya dengan cara apapun. Dia injak sana, tidak peduli orang. Yang penting aku kaya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Hati-hati, sekali lagi saya ingatkan. Di tahun ini, semua orang berlomba-lomba ingin cepat kaya. Dengar baik-baik. Alkitab ngomong jelas bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kalau kau bergantung kepada Yesus. Bukan kaya secara materi, bukan kaya karena jumlah uangmu banyak, tapi lebih karena kaya kepada kemurahan hati kita. Gracious, berlimpah dengan kasih karunia. Ayo kita praktekkan. Dan Alkitab ngomong, kalau kita lakukan itu, Alkitab ayat 8 sudah ngomong, itu janjinya. Dan Allah sanggup. Dengar baik-baik, Allah kita sanggup. Engkau merasa tidak mungkin, kalau tidak dengan cara ini tidak bisa. Allah kita sanggup. Tahun ini engkau mesti ngomong Allahku sanggup. Haleluya. Sanggup untuk melimpahkan. Tuhan bukan Tuhan yang ngasih incrit-incrit bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya. Dia tidak incrit-incrit, dia limpahkan kasih karunia. Saya berdoa sepanjang tahun ini jemaat Tuhan Rock Pantai Indah Kapuk melimpah dengan kasih karunia Tuhan. Dia sanggup. Tapi praktekin dulu ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 itu. Praktekin menjadi gaya hidup kita. Amin. Praktekin dengan penuh sukacita, menabur, benar sukacita. Wow. Dan Allah berjanji dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Wow. Tapi pesan ini saya ulang-ulang terus ya, enggak ada, jangan bosan. Karena otak kita ini harus dicuci terus, istilahnya. Ya, dengan pesan-pesan seperti ini kayaknya, karena gaya hidup kita diserang dengan dunia, dengan sistemnya yang begitu serakahnya minta ampun. Begitu ingin cepat kayanya. Begitu harga dirinya dihargai dengan semua benda-benda. Dengar baik-baik, engkau boleh bandamu merek apapun, is oke kalau engkau mampu, betul? Nikmati enggak apa-apa. Tapi kalau enggak usah mampu, belum mampu, jangan cari perkara dengan menyusahkan diri kita. Dan engkau ngomong, that's okay. Meskipun tidak bermerek, yang di dalamku melebihi segala sesuatunya. Yesus Kristus Tuhan. Makanya belajar enough kepada dirimu, Tuhan, aku cukupkan ada Yesus. Yang ada di dalamku is enough. Sudah cukup Tuhan. Engkau sudah mati buat saya, is enough. Dan saya sering ngomongkan, kalau toh hari ini di muka bumi engkau belum bisa menikmati banyak hal. Ingat, engkau punya kekekalan nanti. Engkau punya apa? Kekekalan nanti. Jadi jangan gantungkan harga diri, keberhargaan dirimu hanya hal-hal yang fana dan sementara ya. Tapi bukan tidak boleh kalau engkau memang mampu, betul? Nikmati karena ada karunia menikmati. Tapi sekali lagi menikmati itu tidak harus mahal Bapak Ibu. Jadi ayo
cukupkan dengan apa yang Tuhan beri buat kita. Masing-masing dikasih kasih karunia masing-masing, betul? Nikmati aja. Saya masih, mungkin ada beberapa orang termasuk saya belum bisa kemana-mana. Ya, saya nikmati di desa saya. Saya pulang desa, saya nikmati di desa bersama istri dan keluarga, Bapak Ibu. Ya, saya nikmati. Ya. It's okay, Bapak Ibu. Amin. Tutup tahun kemarin kita tidak bisa kumpul bareng-bareng, that's okay. Ya, di rumah sendiri, betul, beberapa orang di rumah tutup tahun. It's okay, saudara. Kalau ada Yesus itu kita nikmati segala sesuatunya. Haleluya. Jadi yang kedua pesan saya sepanjang tahun ini, ayo terus gracious. Ya, terus limpah hidup kita juga menjadi saluran kasih karunia kepada banyak orang. Ya, kita kaya dalam kebajikan, kita kaya dalam kemurahan hati. Dimulai dari mana? Dimulai dari dalam rumah saudara. Di dalam rumahmu perhatikan orang-orang yang perlu ditolong. Ya, siapa? Jangan ada orang, saya tidak mau ya, kalian ada bapak ibu yang berani nabur banyak untuk gereja, tapi tidak banyak keluarganya yang berkesusahan. Tolong mereka. Amin. Perhatikan dulu keluargamu, ya, perhatikan mereka. Wow. Dan saya berterima kasih buat jemaat Tuhan yang setia sampai hari ini, baik setia menabur maupun setia mengembalikan perpuluhan. Bapak Ibu, saya mesti ngomong ini terus kepada Bapak Ibu. Ini adalah hukum kerajaan. Ya, jadi jangan pernah saudara tidak kembalikan perpuluhan. Ingat baik-baik itu. Setia aja, taat aja, betul? Taat aja saudara. Taat aja Bapak Ibu, taati aja. Ya, dan sejujur-jujurnya, ya, dia melihat. Jujur aja sama Tuhan. Beri, kembalikan aja. Dan saya berterima kasih untuk kesetiaan jemaat Tuhan. Setia terus untuk itu. Dan saya percaya itu hukum Tuhan. Langit pasti terbuka buat hidup kita semuanya. Waktu kita kembalikan perpuluhan, kita sedang ngomong kepada Tuhan, Tuhan engkau sumber hidupku. Semua karena Tuhan. Tuhan tidak butuh duit kita, betul? Tuhan tidak butuh, yang butuh saudara dan saya. Tapi Tuhan kasih hukum itu. Kerjakan aja, taati aja Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua, terus belajar memberi dengan sukacita. Ya. Katakan bersama-sama 3, 2, 1, be a gracious steward. Katakan dalam diri kita, be a gracious steward. Wow. Kalau ada suami istri datang katakan, jangan pelit ya. Haleluya ya. Ayo menjadi be gracious steward. Amsal berkata, kalau kita lihat angin kita tidak akan pernah nabur. Kalau kita lihat angin, kita tidak pernah akan menabur. Tapi kita lihat firman Tuhan, kita taati aja firman Tuhan. Haleluya. Jangan lihat angin, jangan lihat kondisimu, jangan lihat situasimu. Taati aja Tuhan, taati aja. Di akhir tahun kemarin diizinkan Tuhan, ada beberapa teman ini meneguhkan aja. Mereka mendapat kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan di dalam perusahaannya. Ada teman yang berkata, Pak, puji Tuhan, utang saya 2,5 M diputihkan oleh bos saya. Kasih karunia Tuhan. Waktu makan sama kami berdua, mereka cerita, mereka nangis. Mereka nangis. Tapi itu meneguhkan buat saya. Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Wow. Dia bukan berarti tidak bekerja. Dia bekerja. Dia sungguh-sungguh bekerja. Dia bekerja sungguh-sungguh. Dia tidak curi uang. Dia tidak memainkan uang. No. Dia bertanggung jawab. Dia tahu, dia setia. Dia setia, dikerjakan terus. Dia kerjakan. Dia mau cicil terus. Di penghujung tahun tiba-tiba dia dipanggil oleh bosnya. Kamu datang. Dipikir dia mau ngobrolin soal pekerjaannya di tahun 2022 kan. Gimana nantinya. Dia suruh panggil, kasih karunia oleh Tuhan. Wow. Cuman itu meneguhkan buat saya. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang sama. Dia masih sanggup untuk melimpahkan kasih karunia-Nya buat kita semuanya. Engkau berkata tidak mungkin usaha ini.
Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Asal engkau kerja giat. Ini yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat ke-10 berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih apa? Lebih keras, lebih sungguh-sungguh daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sering ngomong kepada jemaat, jangan ada seorang pun yang malas. Kalau kita disertai kasih karunia Allah, Paulus ngomong, aku bekerja lebih keras, aku bekerja lebih sungguh-sungguh, aku melayani lebih sungguh-sungguh. Bukan karena aku, tapi apa? Karena kasih karunia yang menyertai aku. Jadi kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat kita, supaya kita produktif. Orang yang produktif, pasti otomatis dia menghasilkan uang, betul enggak? Otomatis, it's okay. Tapi yang malas mau cari uang gimana? Makanya ayo kita ingatkan kepada kita pagi hari ini. Tuhan, sepanjang tahun ini kasih karunia-Mu melimpah atasku. Aku bekerja lebih sungguh, bukan karena aku Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan menyertai aku. Dan kalau ada kasih karunia Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Ada backup dari Tuhan karena kasih karunia itu. Apa yang kita merasa tidak mampu dalam hidup? Termasuk dalam pelayani Tuhan. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur buat pelayan-pelayan di tempat Tuhan, tempat ini. Saya bersyukur banget, betul. Yang pertama karena mereka sangat baik, ya, thank you. Ya. Yang kedua mereka sangat setia. Semua, mulai dari Rocky, dari Tin, dari Prophetic, KGC. Saya ngomong semua, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Wow, bisa beri tepuk tangan buat mereka semuanya. Yes. Dan saya tahu ada reward pasti di tengah-tengah kesetiaan kita semuanya, amin. Ya, pasti itu. Yang terakhir adalah ayo kasih karunia kita membuat kita tidak malas. Tapi oleh kasih karunia kita makin bekerja lebih sungguh lagi, amin. Bekerja melayani lebih sungguh lagi, bersungguh lagi. Wow, yes. Jadi yang pertama adalah, ayo hati-hati dengan mulut kita ya. Ayo perkatakan perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kasih karunia. Kepada siapa? Orang-orang yang bersama kita. Ayo, anak kita, suami, istri, semua lingkungan, semua yang Tuhan percayakan, amin. Ya, ayo perkatakan kasih karunia-Nya. Yang kedua, ayo menjadi pengelola yang penuh dengan kasih karunia. Perhatikan orang-orang di keluargamu, siapa yang perlu ditolong. Kalau tidak ada yang ditolong, perhatikan yang luar dari situ. Perhatikan komunitas, perhatikan hamba-hamba Tuhan. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang perlu ditolong, Bapak Ibu. Kalau saya ngomong ini, saudara jangan berpikir bahwa saya serakah. Ya, orang-orang yang tahu saya, mereka ngerti. Saya ngomong ini karena kebenaran firman Tuhan. Alkitab ngomong, oh, Tuhan akan memberi upah kepada orang yang memberi kepada hambanya air yang sejuk, katanya, betul enggak? Cuman air aja dihargai sama Tuhan karena memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kita perlu perhatikan. Tahun kemarin gereja kita oleh Pak Roni ditambah satu lagi, ya, satu gereja yang perlu kita bapai bersama-sama. Ada di Sungai Liat, Bangka, Belitung. Jadi ada 3 tempat yang Pak Roni memberi buat kita, ya, bersama-sama kita bersyukur memperhatikan mereka, ya. Yang pertama ada di Belitung, yang kedua ada di Pangkal Pinang di Bangka, nah, satu lagi ini diberikan di Sungai Liat. Pernah tahu Sungai Liat? Tidak ada yang tahu. Yang tahunya Sungai Angke semua di sini. Ya, tidak tahu tahun ini dipercayakan apa lagi, tapi kepercayaan itu kita harus pegang baik-baik, amin. Itu, ayo perhatikan bersama-sama. Wow, ya. Apa yang kita mesti kerjakan bersama-sama? Ini menjadi doa saya. Jangan jadikan sia-sia kasih karunia yang Tuhan beri buat kita. Sepanjang tahun ini ayo ingatkan terus kasih karunia Tuhan menyertai aku. Berlimpah-limpah.
Ayo kita datang kepada Raja kita. Ya, kita datang. Kalau selama ini tahun kemarin mungkin kau merasa banyak ditegur Tuhan apapun. Ayo berubah betul-betul di tahun ini bersama-sama. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik yang di rumah, yang dengarkan pesan ini. Kita hampiri Tuhan, kita hampiri Raja kita. Investasi yang kekal adalah investasi di dalam kerajaan Allah. Thank you, Lord. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, oh, sembah dan penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami berdiri tinggikan. Lagi katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Oh, berdiri yes, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu.
Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yes Lord. sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Raja. Mari angkat kedua tanganmu. Kita berharap kepada Sang Raja kita. Dia sumber kasih karunia buat kita. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita gumulkan? Engkau memandang tahun ini dengan apa? Dengan perasaan apa? Kekhawatirankah? Ketakutankah? Mungkin tidak ngerti mesti buat apa. Ayo kepandang kepada pribadi Sang Raja kita. Izinkan pagi hari ini baik di tempat ini maupun yang di rumah, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Tangkap dengan imanmu, terima dengan berlimpah-limpah itu. Bapakku berdoa saat ini Kau limpahkan ya Tuhan. Kasih karunia-Mu kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Baik di tempat ini mereka yang ada di rumah. Hamba berdoa saat ini limpahkan ya Tuhan. Berlimpah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Bapakku lepaskan kasih karunia Tuhan turun melimpah atas umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan mereka berkelebihan dalam berbagai kebajikan dan kemurahan hati. Oh yes Jesus. Oh yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami terima semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib itu. It is finished. Semua sudah diselesaikan. Oleh kasih karunia-Mu kami menerima semuanya ini ya Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Yesus Tuhan itu yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah.
Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di penghujung tahun kemarin, tanggal 31 malam waktu saya ikut online dengan di Bali dengan Pak Arifin dan Penatua, kemudian ada perjamuan kudus di sana. Waktu saya mengambil perjamuan kudus, tidak ada kebetulan waktu itu saya baca di rotinya begitu Bapak Ibu ya. Dia berkata begini di dalam Mazmur, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saya ngomong Tuhan kenapa ini? Tidak tahu ya, ini roh saya aja. Tuhan pasti memberkati kita sepanjang tahun ini. Karena kelimpahan kasih karunia-Nya. Tapi waktu itu terjadi, jangan melekat dengan harta itu. Amin. Tetapkan hati kita, aku tetap melekat kepada Sang Pribadi Yesus Tuhan aja. Haleluya. Amin. Mari angkat tinggi-tinggi. Sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami akan memulai tahun ini bersama dengan Engkau. Dengan tubuh dan darah-Mu, yang gambaran adalah pribadi-Mu, yang sudah selesai semua di atas kayu salib. Oleh kasih karunia-Mu kami menerima ya Tuhan semuanya yang Tuhan sudah selesaikan. Kesehatan, hikmat ya Tuhan, kesegaran dalam tubuh kami, hikmat dalam kami melangkah di tahun ini. Oh Tuhan, hikmat dalam mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, semua berkat, ya, pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah atas kami semuanya. Haus dan lapar makin bertambah-tambah atas kami semuanya. Oh, makin mengasihi Tuhan dan sesama ya Tuhan. Oh, terima kasih. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ingatkan diri kita terus kepada pribadi Yesus Tuhan itu. Tuhan terima kasih untuk korban darah-Mu buat kami. Terima kasih buat kehidupan Tuhan yang akan terus mengalir, menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Sepanjang tahun ini kami akan menikmati segala kemurahan Tuhan, segala kebajikan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu mengalami sukacita berlimpah-limpah. Tengah kondisi apapun, damai sejahtera-Mu dilimpahkan. Bahkan kebenaran-Mu yang akan terus menjagai kami ya Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Allah Maha Kuasa, berkat berlimpah, sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai.
besar. Dia besar. Amin Tuhan. Allah Maha berkatnya melimpah berkat. Berkatnya berkat Mari angkat kedua tanganmu, surgamu terbuka saat ini. Tuhan curahkan segala berkat surga Tuhan atas seluruh umatmu mengawali tahun ini. Dan akan terus menyertai sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus kau buat berkelimpahan seluruh kehidupan umatmu. Keluarga mereka kau berkati. Kerukunan Tuhan curahkan. Berkati semua usaha, berkati semua pekerjaan mereka. Tuhan yang bela. Bahkan kau berjanji melimpahkan berkat bangsa-bangsa untuk percayakan kepada umat-Mu ya Tuhan. Beri hikmat mereka untuk mengelola yang Tuhan percayakan. Bapak kau berdoa memberkati dengan kesehatan. Tidak ada pun yang sakit, yang kena virus apapun ya Tuhan. Karena ada pelindungan darah-Mu ya Tuhan. Atas umat-Mu dan seisi rumah tangga kami. Sertai sepanjang tahun ini. Dan mereka akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Dan kebenaran-Mu menjagai seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Seluruh umat-Mu, seluruh kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang berkuasa, berkat kerajaan melimpah atas kehidupan umat-Mu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu turun atas-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Happy New Year semuanya. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat menikmati Tuhan sepanjang tahun ini.